guys, welcome to my channel, Mr. Jeff. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tips untuk kita tidak melakukan suatu tindakan konyol, yaitu bunuh diri. Ya, jadi terus ikutin video saya ya, supaya kalian bisa tahu tips-tips apa supaya kalian tidak melakukan tindakan konyol, yaitu bunuh diri. Oke, let's go. Hai, pada hari ini saya akan memberikan tips ya agar kita tidak melakukan tindakan untuk bunuh diri. Ya, memang sekarang lagi marak ya, banyak orang yang melakukan tindakan bunuh diri. Nah, sebenarnya bunuh diri ini merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh agama apapun, dan siapapun juga melarang bahwa tindakan bunuh diri ini memang istilahnya tindakan putus asa lah, istilahnya seperti itu kalau saya bilang. Nah, di sini di video kali ini saya akan memberikan tips agar kita tidak melakukan suatu tindakan bunuh diri. Nah, tips ini yang pertama adalah apabila kita dalam suatu keadaan depresi ya atau stres ya, seperti contoh kita bilang seperti pacar kita atau kita suka dengan seseorang dan orang itu meninggalkan kita. Nah, terkadang orang itu depresi ya atau stres dan lain sebagainya, dan akhirnya orang itu melakukan suatu tindakan bunuh diri. Nah, karena banyak sekali saya lihat artikel-artikel ya, baik di koran, di majalah dan lain sebagainya, itu orang putus cinta, yang cowok atau yang cewek terkadang bunuh diri, ya kan. Nah, terus terkadang juga yang paling konyol adalah nilainya jelek, ya, nilainya jelek. Dia mendapatkan nilai itu dulu mungkin dari SD sampai SMA ya, atau mungkin sampai SMP dia bagus, tapi begitu dia masuk SMA dia mendapatkan nilai jelek sekali ya, misalnya nilainya 30 atau berapa, akhirnya dia depresi, stres, bunuh diri. Dan ini beneran loh, ini ada artikelnya ya. Jadi memang saya menceritakan ini ya karena ada kejadian di satu SMA ya di Surabaya, terutama di Surabaya itu dia karena ulangan jelek, nilainya jelek, dia akhirnya bunuh diri, dan bunuh diri di sekolah itu sendiri. Nah, jadi yang saya mau bicarakan di sini adalah tips agar kita tidak melakukan suatu tindakan bunuh diri ya. Tips yang pertama adalah kita harus memikirkan bahwa hidup kita itu masih panjang ya. Hidup kita itu masih panjang, hidup kita itu masih bisa berarti untuk orang lain ya. Jangan istilahnya kita hanya memikirkan satu orang dan membuat orang tersebut ya atau kita itu istilahnya mati konyol, kalau saya bilang seperti itu ya. Jadi kita harus memikirkan bahwa hidup kita itu masih panjang, hidup kita itu indah nanti ke depannya ya. Itu yang pertama. Jadi kita harus memikirkan hidup kita itu masih panjang, perjalanan kita itu masih panjang ya. Nah, yang kedua, kita harus memikirkan juga ya, masih banyak orang-orang ya, misalnya kalau kita bicara putus cinta ya, ada cewek diputuskan oleh pacarnya, oleh cowoknya, akhirnya dia bunuh diri. Artinya kita harus melihat bahwa masih banyak cewek atau cowok ya yang di luar sana itu yang lebih baik daripada cowok tersebut. Nah, ya kan. Nah, atau mungkin kalau misalnya kita ulangan jelek ya,
kita harus memikirkan bahwa kita ada kesempatan untuk memperbaiki hal itu. Ya, siapa tahu nanti kali ini ulangan saya jelek, tapi nanti kedepannya saya harus baik. Nah, jadi tips kedua adalah kita harus memikirkan bahwa kita itu masih istilahnya masih bisa kita memperbaiki hal tersebut. Ini kalau untuk ulangan, ya, untuk ujian, ya, yang nilainya jelek, atau jangan putus asa. Kita harus terus berusaha, ya. Kalau yang pacarnya putus dengan pacarnya, ya, jangan putus asa juga bahwa masih banyak cowok atau cewek di luar sana yang lebih baik dari pacar Anda, ya. Nah, yang ketiga ini adalah kita harus bisa tidak melekat. Ya, tidak melekat itu artinya gini. Kita punya cewek, ya, atau mungkin punya pacar gitu, ya. Kita terlalu melekat sama dia, ya. Sampai istilahnya kalau saya bilang, ya, semua kelihatan indah. Wah, ya kan? Semua kelihatan indah. Ya. Kayak dunia seakan-akan milik kita berdua, ya kan, seperti itu. Nah, kita harus tidak melekat. Tidak melekat itu dalam artian bahwa kita itu ada suatu saat kita harus melepas. Ya. Ya, seperti contoh, misalnya kita juga tidak tahu kapan kita akan meninggal. Ya. Kalau kita menyadari itu, ya, bahwa suatu saat pacar kita, teman kita, atau yang kita sayangin itu pasti akan meninggalkan kita. Nah, ini kita belajar tidak melekat. Artinya apa? Artinya pada saat kalian diputus oleh pacarnya atau pacar kalian, ya, itu kalian tidak sampai stres atau depresi berlebihan. Karena kalian memikirkan, ya, mungkin dia bukan jodohku. Nah, itu salah satu cara kalian supaya tidak stres atau depresi. Ya. Nah, itu untuk bagi yang punya pacar, ya toh. Terus bagi yang istilahnya ulangannya jelek. Nah, ini juga tips ini sangat berguna juga untuk para pengusaha juga yang mungkin, ya, sekarang juga lagi stres-stresnya, ya kan, banyak utang ya, harus gaji karyawan atau gimana. Nah, itu salah satu tips supaya kita jangan sampai melakukan tindakan konyol, yaitu bunuh diri, ya. Jadi tips pertama adalah kita harus memikirkan bahwa hidup kita ini masih panjang, ya, masih panjang dan indah ke depannya. Nah, yang kedua, masih banyak kok cewek atau cowok, ya toh, atau kita masih bisa memperbaiki, ya, hal-hal yang mungkin kita melakukan kesalahan di masa lampau, ya. Yang ketiga, kita jangan sampai melekat kebangetan deh, istilahnya melekat sekali gitu, ya. Karena kalau kita melekat sekali, ya, suatu saat kita kalau kehilangan seseorang yang kita cintai, kita juga akan stres, depresi, atau mungkin bisa melakukan tindakan bunuh diri, ya. Nah, bagi pengusaha, ya, mungkin yang punya banyak utang, ya, kalian jangan cemas atau depresi. Semua dunia atau seluruh dunia ini mengalami hal yang sama, tetapi kita harus tetap berjuang agar bisa melunasin utang itu dengan cepat, ya, dengan tidak melakukan tindakan konyol, yaitu bunuh diri, ya. Jadi demikian tips dari saya agar kita tidak melakukan tindakan bunuh diri, ya. Semoga tips ini dapat berguna untuk kita semua, ya. Dan kalau ada yang mau berkomentar, bisa
komentar di kolom YouTube saya. Oke? Sekian. Terima kasih. Bye-bye.